Shalom, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, semua umat Tuhan, semua orang Kristen, semua orang beriman dan yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus bagi kemuliaan Allah Bapa dan yang dipimpin oleh Roh Kudus. Salam reformasi ajaran gereja Tuhan, salam bagi kesalehan Tuhan Yesus Kristus. Perkenalkan, nama saya Hosea Ongki Bramajaya. Melalui channel YouTube yang sedang saya kembangkan saat ini, hati saya terpanggil dan dipanggil untuk menyuarakan suara reformasi ajaran gereja Tuhan bagi kesalehan Tuhan Yesus Kristus, yang menurut pendapat saya, ajaran gereja pada zaman ini telah terombang-ambing dalam suatu ketidakpastian dan telah mengalami berbagai-bagai penyimpangan. Secara sederhana, reformasi ajaran gereja Tuhan bagi kesalehan Tuhan Yesus Kristus dapat didefinisikan dengan perubahan yang memformasikan kembali, perubahan yang mengembalikan ajaran gereja Tuhan yang tidak pasti dan yang menyimpang kembali kepada kedudukannya yang semula, yang benar, yang lurus, yang alkitabiah, yang dapat diuji dan teruji kebenarannya, dan yang terutama adalah ajaran yang sesuai atau berdasarkan kesalehan Tuhan Yesus Kristus. Melalui media YouTube ini, saya berharap suara reformasi ajaran gereja Tuhan bagi kesalehan Tuhan Yesus Kristus dapat didengar di seluruh gereja Tuhan dalam berbagai-bagai denominasi. Semua umat Tuhan, semua orang percaya di seluruh Indonesia, bahkan mungkin di seluruh dunia. Bagi yang percaya, percayalah. Bagi yang tidak percaya, tetaplah dalam ketidakpercayaannya. Karena saya percaya Allah Bapa dan Tuhan Yesus dan Roh Kudus, ketiganya yang esa, Dialah sendiri akan memanggil umatnya, anak-anaknya, dan hamba-hambanya. Mengapa pada zaman ini harus ada dan perlu diadakan reformasi ajaran gereja Tuhan bagi kesalehan Tuhan Yesus Kristus? Yang pertama, seperti yang telah saya kemukakan sebelumnya, bahwa pada zaman ini saya melihat gereja Tuhan sedang terombang-ambing dalam ketidakpastian pengajaran serta berbagai-bagai bentuk penyimpangan pengajaran, sehingga umat Tuhan yang benar-benar rindu mengenal Allah dengan benar juga berada dalam ketidakpastian serta kebingungan, bahkan ketidaktahuan. Saya akan mengambil satu contoh saja, misalkan pada doktrin keselamatan. Denominasi A berkata, keselamatan itu hanya oleh iman saja dan bukan oleh perbuatan, tetapi perbuatan kebenaran manusia itu hanya mengikuti iman atau merupakan buah iman saja atau dampak dari iman itu saja. Denominasi B berkata, keselamatan hanya oleh iman saja tidak cukup, tetapi syarat keselamatan itu ya iman, ya perbuatan. Keduanya harus berjalan bersama meskipun iman harus berada di depan. Denominasi C berkata, orang yang diselamatkan adalah orang-orang yang diberkati jasmani dan rohaninya, menjadi kaya atau sukses jasmani dan rohaninya. Karena kalau tidak demikian, maka sudah pasti mereka yang tidak kaya jasmani atau rohani adalah orang-orang yang dikutuk oleh Tuhan. Selain itu, juga diajarkan bahwa orang-orang yang diselamatkan adalah orang-orang yang sudah berbahasa roh. Kalau orang itu tidak berkata-kata dalam bahasa roh, maka sudah pasti orang itu belum diselamatkan atau belum lahir baru. Sementara itu juga ada pemahaman di akar rumput kekristenan, yaitu di antara jemaat Tuhan, ada pemahaman-pemahaman yang mengatakan bahwa jika kita setia beribadah atau setia memelihara hari Sabat, baik itu Sabat Sabtu atau Sabat Minggu, setia melayani, setia berdoa, dan apalagi berpuasa, setia memberikan persembahan, setia membaca Alkitab dan lain sebagainya, maka Tuhan pasti berkenan kepada kita dan memberkati kita. Memang, setia beribadah, berdoa, dan sebagainya itu baik dan harus kita lakukan sebagai kewajiban umat Kristen. Tetapi apakah hal itu dapat menjadi syarat utama kita berkenan dan diberkati oleh Tuhan atau bahkan syarat keselamatan? Kita akan bahas hal ini dalam video berikutnya. Nah saudaraku, dari satu pengajaran saja seperti yang telah kita ambil sebagai contoh tadi, yaitu doktrin keselamatan, ternyata gereja Tuhan memiliki banyak versi pengajarannya sesuai denominasinya masing-masing. Saya tidak dapat membayangkan bagaimana bingungnya orang-orang yang rindu ingin mengenal Allah dengan tepat dan benar harus memilih pengajaran mana yang harus diyakininya sebagai pengajaran yang sejati dan alkitabiah.
Bukankah benar kalau dikatakan banyaknya versi pengajaran seperti yang telah dicontohkan tadi akan menciptakan ketidakpastian dan bahkan penyimpangan-penyimpangan atau ajaran-ajaran yang tidak bertanggung jawab, yang tidak teruji dan tidak dapat diuji kebenarannya. Kedua, mengapa pada zaman ini harus ada dan perlu diadakan reformasi gereja Tuhan, dan reformasi ajaran gereja Tuhan itu bagi kesalehan Tuhan Yesus Kristus? Yang terutama yang harus kita ketahui adalah pusat atau inti atau dasar seluruh pemberitaan dan pengajaran Alkitab adalah kesalehan Tuhan Yesus Kristus. Kesalehan Tuhan Yesus Kristus adalah inti atau pusat atau dasar dari seluruh pemberitaan dan pengajaran Alkitab. Mengenai bagaimana seluruh pemberitaan dan pengajaran Alkitab berpusat pada kesalehan Tuhan Yesus Kristus akan saya jelaskan dalam video-video selanjutnya. Nah, kalau dikatakan bahwa pusat atau inti atau dasar seluruh pemberitaan dan pengajaran Alkitab berada di dalam kesalehan Tuhan Yesus Kristus, maka hal itu berarti juga seluruh penafsiran-penafsiran Alkitab, seluruh pengajaran-pengajaran Alkitab, seluruh doktrin-doktrin gereja Tuhan harus berpusat pada kesalehan Tuhan Yesus Kristus, harus berdasar kepada kesalehan Tuhan Yesus Kristus, harus berada di dalam intinya yaitu kesalehan Tuhan Yesus Kristus, dan harus dapat membawa setiap orang, memimpin setiap orang untuk hidup di dalam kesalehan Tuhan Yesus Kristus sebagai satu-satunya standar atau patokan atau tolok ukur kebenaran Allah dan hidup yang kekal. Tetapi masalahnya sekarang, banyak gereja Tuhan yang pengajaran-pengajarannya, yang doktrin-doktrinnya, yang penafsirannya keluar dari kesalehan Tuhan Yesus Kristus atau menambahi dan mengurangi kesalehan Tuhan Yesus Kristus sebagai pusat atau inti atau dasar pemberitaan Alkitab dan kebenaran Allah. Dari sinilah saya melihat oleh pimpinan Roh Kudus mengapa banyak timbul penyimpangan-penyimpangan dan kesesatan-kesesatan di dalam gereja Tuhan atau tubuh Kristus. Untuk inilah channel reformasi ajaran gereja Tuhan bagi kesalehan Tuhan Yesus Kristus hadir oleh kasih karunia Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus untuk 1. Menyuarakan bahwa kesalehan Tuhan Yesus Kristus adalah inti atau pusat atau dasar pemberitaan pengajaran Alkitab supaya gereja Tuhan kembali hidup di dalam kesalehan Tuhan Yesus Kristus sebagai satu-satunya patokan atau standar atau tolok ukur kebenaran Allah dan hidup yang kekal serta pengajaran yang sehat. 2. Meluruskan apa yang salah, apa yang menyimpang, apa yang sesat di dalam gereja Tuhan atau tubuh Kristus, supaya gereja Tuhan kembali hidup di dalam kesalehan Tuhan Yesus Kristus sebagai satu-satunya patokan atau standar atau tolok ukur kebenaran Allah dan hidup yang kekal serta pengajaran yang sehat. 3. Memperjelas kembali apa yang telah dibuat buram supaya kebenaran Allah kembali menjadi terang benderang sehingga gereja Tuhan atau tubuh Kristus kembali hidup di dalam kesalehan Tuhan Yesus Kristus sebagai satu-satunya patokan atau standar atau tolok ukur kebenaran Allah dan hidup yang kekal serta pengajaran yang sehat. 4. Melengkapi apa yang kurang lengkap sehingga gereja Tuhan atau tubuh Kristus kembali hidup di dalam kesalehan Tuhan Yesus Kristus sebagai satu-satunya patokan atau standar atau tolok ukur kebenaran Allah dan hidup yang kekal serta pengajaran yang sehat. 5. Menambahkan kembali apa yang telah dikurangi sehingga gereja Tuhan atau tubuh Kristus kembali hidup di dalam kesalehan Tuhan Yesus Kristus sebagai satu-satunya patokan atau standar atau tolok ukur kebenaran Allah dan hidup yang kekal serta pengajaran yang sehat. 6. Mengembalikan apa yang telah dibuang sehingga gereja Tuhan atau tubuh Kristus kembali hidup di dalam kesalehan Tuhan Yesus Kristus sebagai satu-satunya patokan atau standar atau tolok ukur kebenaran Allah dan hidup yang kekal serta pengajaran yang sehat. 7. Menguji tiap-tiap ajaran gereja Tuhan apakah sudah berada di dalam kesalahan Tuhan Yesus Kristus sebagai dasar atau pusat atau inti pemberitaan Alkitab sehingga gereja Tuhan atau tubuh Kristus kembali hidup di dalam kesalahan Tuhan Yesus Kristus sebagai satu-satunya patokan atau standar atau tolok ukur kebenaran Allah dan hidup yang kekal serta pengajaran yang sehat. 8. Dan yang terakhir,
Channel reformasi ajaran gereja Tuhan bagi kesalehan Tuhan Yesus Kristus ini oleh kasih karunia Allah berusaha untuk menyatukan gereja Tuhan atau tubuh Kristus supaya gereja Tuhan bersatu di dalam satu iman pengajaran yang berdasar dan berpusat kepada kesalehan Tuhan Yesus Kristus sebagai satu-satunya patokan atau standar atau tolok ukur kebenaran Allah dan hidup yang kekal serta pengajaran yang sehat. Sebagaimana yang dikatakan oleh Allah melalui Rasul Paulus di dalam Efesus 4 ayat 1-16, Nat 11-16 yang berkata, "Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengenalan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Daripadanya lah seluruh tubuh rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya sesuai dengan kadar pekerjaan. Tiap-tiap anggota menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya di dalam kasih." Lalu ajaran apa saja yang perlu direformasi bagi kesalehan Tuhan Yesus Kristus? Ajaran-ajaran apa sajakah yang perlu direformasi bagi kesalehan Tuhan Yesus Kristus? Perhatikan kata ajaran. Jadi batasan reformasi yang kami suarakan adalah terfokus pada ajaran gereja Tuhan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, yang tidak dapat diuji dan teruji kebenarannya. Ada 3 pengajaran utama dan mendasar yang sangat mendesak untuk direformasi atau diluruskan kembali sehingga tidak perlu lagi ada penyimpangan pengajaran. 1. Tolok ukur atau standar atau patokan kepastian keselamatan. 2. Tolok ukur atau standar atau patokan pengajaran yang sehat. 3. Berbagai-bagai macam pengajaran yang tidak sesuai dengan tolok ukur pengajaran yang sehat yang berlandaskan tolok ukur kepastian keselamatan. Ketiga hal itulah yang mendesak untuk kita reformasi. Sadar atau tidak sadar, selama ini gereja Tuhan memiliki banyak pengajaran yang diklaim oleh masing-masing pengajarnya sebagai ajaran keselamatan yang benar, sebagai pengajaran yang sehat. Reformasi ini berusaha menjelaskan bahwa hanya ada satu patokan atau tolok ukur atau standar keselamatan dan standar pengajaran yang sehat, yang benar, yang tepat, yang sejati, yang sesuai dengan kehendak Allah dan firman-Nya, yaitu pengajaran-pengajaran yang berpusat dan berdasarkan kesalehan Tuhan Yesus Kristus. Reformasi ini berusaha menjelaskan bahwa kesalehan Tuhan Yesus Kristus adalah standar atau patokan atau tolok ukur kepastian keselamatan. Kesalehan Tuhan Yesus Kristus adalah pusat, dasar, inti pemberitaan dan pengajaran Alkitab. Kesalehan Tuhan Yesus Kristus adalah dasar kebenaran Allah yang sempurna. Kesalehan Tuhan Yesus Kristus adalah standar atau patokan atau tolok ukur pengajaran yang sehat. Reformasi ini berusaha menjelaskan bahwa kesalehan Tuhan Yesus Kristus yang adalah kebenaran Allah sendiri yang sempurna tidak dapat diubah, tidak dapat diganti, tidak dapat ditentang, tidak dapat digugat, tidak dapat ditambahi atau dikurangi. Perhatikan sekali lagi, reformasi ini berusaha menjelaskan bahwa kesalehan Tuhan Yesus Kristus yang adalah kebenaran Allah sendiri yang sempurna tidak dapat diubah, tidak dapat diganti, tidak dapat ditentang, tidak dapat digugat, tidak dapat ditambah atau dikurangi. Karena banyak ajaran gereja-gereja yang telah mengubah, menggugat, mengurangi, menentang, menambah dan mengurangi kesalehan Tuhan Yesus Kristus sebagai satu-satunya inti daripada pemberitaan Alkitab yang adalah kebenaran Allah itu sendiri. Reformasi ini juga memberi peringatan yang keras kepada siapapun dia, entahkah itu umat Tuhan, entahkah itu hamba Tuhan, entahkah itu rasul, atau nabi, atau gembala, atau pendeta, atau pemberita Injil, atau pengajar.
jika dia berani menentang, menggugat, mengubah, mengganti, menambah, atau mengurangi kesalahan Tuhan Yesus Kristus sebagai kebenaran Allah sendiri yang sempurna, kesalahan Tuhan Yesus Kristus sebagai pusat atau dasar atau inti berita Alkitab, kesalahan Tuhan Yesus Kristus sebagai patokan atau tolok ukur atau standar kebenaran Allah dan hidup yang kekal dan pengajaran yang sehat, maka sudah dipastikan ia adalah penyesat. Ia adalah penyesat yang berusaha memberitakan Injil lain, yang berusaha memberitakan Yesus yang lain. Ia adalah orang yang tidak mengenal Allah, atau orang yang tidak berpengetahuan, atau orang yang sedang berjalan yang disangkanya lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Dan ketahuilah, tidak ada penyesat yang mendapat bagian di dalam kerajaan Allah. Saya berharap suara reformasi ajaran gereja Tuhan ini, saya berharap suara atau berita kesalahan Tuhan Yesus Kristus sebagai satu-satunya patokan atau standar atau tolok ukur kepastian keselamatan dan pengajaran yang sehat ini dapat didengar oleh semua orang percaya, oleh semua gereja Tuhan dalam berbagai denominasi di seluruh Indonesia, bahkan mungkin di seluruh dunia. Berbahagialah setiap orang yang oleh karena anugerah Allah Bapa dan oleh pimpinan Roh Kudus menerima kesalehan Tuhan Yesus Kristus sebagai satu-satunya patokan atau standar atau tolok ukur kepastian keselamatan dan kebenaran Allah. Saudara-saudaraku, janganlah menentang kesalehan Tuhan Yesus Kristus sebagai satu-satunya standar kebenaran Allah seperti ada tertulis. Sebab itu seperti yang dikatakan Roh Kudus, pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Ibrani 3 ayat 7-8. Siapa bertelinga, hendaknya ialah mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Wahyu 3 ayat 22. Lihat, Tuhan Yesus berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku, yaitu suara Tuhan Yesus Kristus, dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku akan makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Wahyu 3 ayat 19-20. Barang siapa ku kasihi, ia ku tegur dan ku hajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Domba-dombaku mendengar suaraku. Yohanes 10 ayat 3. Demikianlah perkataan Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau ada yang bertanya, siapakah kamu sehingga kamu berani menyuarakan suara reformasi ajaran gereja Tuhan? Di hadapan Allah, di hadapan saudara-saudara semua, saya berkata, saya bukanlah apa-apa dan bukan siapa-siapa. Sayalah orang yang paling berdosa, sayalah orang yang paling hina, paling kecil dan paling rendah. Tetapi hati saya menangis melihat kekacauan dan penyimpangan-penyimpangan pengajaran di dalam gereja Tuhan. Saya tidak dapat berdiam diri saja. Hati saya terpanggil dan dipanggil untuk menyuarakan suara reformasi ajaran gereja Tuhan. Baik atau tidak baik waktunya. Didengar atau tidak didengar. Dipercaya atau tidak dipercaya. Kiranya Tuhan sendirilah yang akan berbicara di dalam hati setiap umatnya. Dia sendiri yang akan memanggil anak-anaknya dan hamba-hambanya. Seperti ada tertulis. Iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus atau perkataan Tuhan Yesus sendiri. Roma 10 ayat 17. Lalu atas dasar apakah engkau menyuarakan suara reformasi ajaran gereja Tuhan? Atas dasar kasih, atas dasar kasih. Atas dasar kasih saya menyuarakan suara reformasi ajaran gereja Tuhan bagi kesalehan Tuhan Yesus Kristus. Saya memiliki satu keyakinan yang kuat bahwa kasih itu menyelamatkan. Kasih itu tidak akan membiarkan saudaranya tersesat dan binasa. Meluruskan, mencari domba yang sesat adalah kewajiban orang beriman, orang yang mengenal kebenaran, dan orang yang hidup di dalam kasih. 1 Timotius 1 ayat 5, 4 ayat 2. Amsal 27 ayat 5-6 dan Yehezkiel 3 ayat 18-21. Pendengar silakan menilai sendiri dan menguji apakah suara reformasi ajaran gereja Tuhan bagi kesalahan Tuhan Yesus Kristus ini benar atau salah, alkitabiah atau tidak. Kalau saudara percaya, percayalah. Tetapi kalau saudara tidak percaya, tetaplah di dalam ketidakpercayaanmu. Tetapi berbahagialah mereka yang oleh karena anugerah Allah Bapa dan oleh pimpinan Roh Kudus menerima kesalehan Tuhan Yesus Kristus sebagai satu-satunya standar kepastian keselamatan dan kebenaran Allah yang sempurna.
Amin. Jikalau ada yang bertanya, reformasi ajaran gereja Tuhan ini berdiri di pihak mana? Atau reformasi ini mewakili kepentingan denominasi mana? Dengan tegas saya akan jawab, saya berdiri dengan netral, tidak di pihak denominasi manapun dan tidak membawa kepentingan denominasi manapun selain kepentingan kesalehan Tuhan Yesus Kristus sebagai pusat segala berita dan pengajaran Alkitab. Sekalipun saya dilahirkan dan dibesarkan di dalam denominasi Pentakosta, tetapi sama sekali saya tidak membawa kepentingan denominasi Pentakosta. Sekalipun saya menyuarakan suara reformasi ajaran gereja Tuhan, tetapi reformasi ini tidak ada sangkut pautnya dengan gereja reformit Injili atau gereja manapun juga. Saya murni memberitakan kesalehan Tuhan Yesus Kristus. Saya murni berusaha meluruskan ajaran-ajaran gereja yang tidak berdasar kepada kesalehan Tuhan Yesus Kristus. Perhatikan kalimat, ajaranlah yang saya luruskan. Bukan nama seseorang, bukan juga nama denominasi gereja. Dalam hal ini, saya berusaha untuk tidak menjelekkan siapapun atau apapun, atau menjatuhkan siapapun dan apapun. Ajaran gereja yang saya maksud di sini bukanlah gereja dalam bentuk organisasi atau denominasi atau aliran, melainkan gereja dalam bentuk hati setiap orang yang percaya, namun memiliki ajaran yang salah. Ajaran Kristen yang salah dan yang menyimpang dan yang tidak berdasar kesalahan Tuhan Yesus Kristus, itulah yang saya berusaha saya luruskan. Ingat sekali lagi, ajaran Kristen yang dimiliki setiap hati orang percaya. Kalau saudara percaya, percayalah. Kalau saudara tidak percaya, juga tidak ada paksaan. Tetapi saya tegaskan di sini, jikalau seorang tidak hidup di dalam kesalehan Tuhan Yesus Kristus sebagai satu-satunya standar kepastian keselamatan, maka kutuk Allah masih ada di atas kepalanya. Yohanes 3 ayat 36. Sekali lagi saya katakan, saya berdiri dengan netral. Saya hanya membawa kepentingan kesalehan Tuhan Yesus Kristus. Itulah yang saya beritakan di dalam setiap pengajaran. Dan di dalam setiap pengajaran, saya memberitakan kesalehan Tuhan Yesus Kristus supaya setiap orang benar hidup di dalam kesalehan Tuhan Yesus Kristus dan makin hidup di dalam kesalehan Tuhan Yesus Kristus dan semakin teguh di dalam kesalehan Tuhan Yesus Kristus sebagai satu-satunya standar keselamatan. Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus ada di pihak saya. Sebab itu saya pun di pihak Allah. Segala puji-pujian dan hormat dan kuasa dan kemuliaan dan hikmat dan kekayaan hanya bagi nama Bapa dan Putra dan yaitu Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus sampai selama-lamanya. Sebab semua hanya karena anugerahnya yang berdaulat, yang bekerja dan mengerjakan segala sesuatu di dalam kami. Sungguh kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Nantikan video kami selanjutnya, yaitu bagaimana cara kita menemukan dan membuktikan bahwa kesalahan Tuhan Yesus Kristus adalah satu-satunya tolak ukur kepastian keselamatan yang tidak boleh diubah, diganti, ditentang, dilawan, ditambah, atau dikurangi. Kalau saudara merasa berita kesalehan Tuhan Yesus ini benar dan Anda merasa diberkati Tuhan dan ingin melayani Tuhan bersama kami, silakan subscribe, like, dan komen, dan share sebanyak mungkin demi berkembangnya channel reformasi ajaran gereja Tuhan bagi kesalehan Tuhan Yesus Kristus ini. Tuhan Yesus memberkati. Salam reformasi ajaran gereja Tuhan. Salam bagi kesalehan Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.